Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Ike Yosepa, NPM 2019-19054. Pada video saya kali ini di stase Gerontik, saya akan memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan, yaitu pencegahan penyebaran COVID-19 pada lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana ya, Bu? Iya, kemarin Bu dari mahasiswa Stikba, Bu. Boleh masuk? Silakan masuk. Begini Bu, saya kenalkan saya Heni, mahasiswa Stikba, Prosiners. Sesuai dengan kemarin kedatangan saya sebelumnya, bahwa hari ini saya akan melakukan penyuluhan kepada orang tua ibu kan dalam fase lansia ini ya, tentang sekarang kan zaman pandemik nih gitu. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan bagaimana cara pencegahan pada usia lansia terhadap kondisi pandemik saat ini ya. Baik Bu, kita mulai ya. Ini dia cara pencegahannya. Jadi cara pencegahan COVID-19 pada lansia ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa apa itu COVID-19? Mbak tahu nggak? Ibu tahu nggak Bu? Apa yang dimaksud dengan COVID-19 itu apa sih? Itu virus yang bisa menyebabkan batuk, pilek, terus sesak nafas. Ya, karena sekarang sudah berapa dari bulan April kita sudah mengalami masa pandemi ini. Tentunya Ibu pernah dengar ya, benar sekali bahwa definisi dari virus COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi kekebalan tubuh kita yang diserangnya ya, dan dapat menyebabkan pneumonia. Pneumonia ini adalah infeksi pada paru-paru, karena itu saluran pernapas. Dia menyerang imun, terus menyerang pernapasan, terus menyerang menjadi nanti di paru-paru menjadi infeksi ya. Selanjutnya, nah bagaimana penularannya? Mungkin biar lebih jelas lagi, penularannya itu pertama melalui droplet, apa yang kita sebut dengan percikan ketika batuk, bersin, dan berbicara. Jadi makanya kita perlu pakai masker ini. Droplet itu bisa menggunakan ketika orang bersin, hacim, ataupun orang batuk, ataupun pada saat orang berbicara ya. Selanjutnya yaitu kontak erat, seperti berjabat tangan, cupika-cupiki, terus berpelukan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus corona yang bertahan pada permukaan benda mati selama berjam-jam sampai berhari-hari. Ketika ada orang bersin, batuk, menyentuh bersinnya itu sampai ke misalnya ke meja atau ke tempat-tempat sekeliling kita dan kita tersentuh terus kita tidak cuci tangan, nah itu yang menyebabkan penularan COVID-19. Nah, gimana tuh tanda dan gejalanya? Tanda dan gejala itu yang pertama itu demam, suhunya tinggi 39, 38. Selanjutnya dia batuk atau flu, sakit tenggorokan. Selanjutnya sulit bernapas atau ada sesak napas. Nah, bagaimana sih cara pencegahannya nih supaya kita jangan sampai kena corona nih Bu? Cara yang pertama, apalagi orang-orang lansia ya, pada orang tua ibu ini berisiko sangat besar karena dia akan dapat ketularan dari orang-orang yang di sekitarnya, tapi bukan yang menularkan. Yang pertama itu cuci tangan, yang kedua menggunakan masker seperti kita dan menjaga jarak ya. Nah, tahap pertama yang kita bahas itu cuci tangan. Cuci tangan itu adalah menggosok kedua tangan secara bersamaan untuk membunuh kuman dan bakteri yang ada di tangan. Tujuannya itu menghilangkan debu dan kotoran, terus mengurangi jumlah kuman, dan yang terakhir mencegah perkembangan kuman dan bakteri.
Kapan kita mencuci tangan? Pertama, sebelum dan sesudah makan. Terus setelah buang air besar dan buang air kecil. Ketiga, setelah batuk atau bersin di tangan. Terus setelah memegang sampah. Di sini yang ada sesuai WHO ada 6 langkah cuci tangan. 6 langkah cuci tangan yaitu pertama yaitu basuhin kedua tangan. Boleh ikutin barengan, digosok kedua telapak tangan. Selanjutnya punggung-punggung tangan beserta sela-sela jari kiri kanan. Selanjutnya lagi telapak tangan dan sela-sela jari. Selanjutnya gosok jari-jari dalam keadaan saling mengunci seperti ini ya, saling mengunci. Yang bawah itu, yang terakhir ibu jari, bersihan dari ibu jari. Gosok ibu jari kiri secara bergantian, berputar, saling putar. Dan terakhir yaitu dengan memutar ujung jari. Memutar ujung jari ya. Oke. Nah, itu adalah 6 langkah yang sesuai standar WHO. Karena kalau kita cuci tangan hanya sebatas gini, yang kumannya di sini ataupun sela-sela jari atau di ujung-ujung kuku itu tidak hilang ya. Selanjutnya, cara menggunakan masker dengan baik dan benar. Seperti saat ini ibu dan orang tuanya itu kan kita menggunakan masker nih. Pertama itu hanya menggunakan masker jika sering mengalami batuk dan saat keluar rumah. Misalnya nih orang tuanya lagi batuk atau pilek ataupun mau keluar rumah baru menggunakan masker ya. Terus lepas dan buang masker setelah dipakai dan langsung mencuci tangan ya. Langkah-langkah penggunaan masker. Setelah menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, pastikan masker yang digunakan menutupi hidung dan mulut. Seperti saat ini kan, hidung dan mulut tertutup ya. Yang ketiga, hindari menyentuh masker dengan tangan. Jangan disentuh masker dengan tangan karena ketika ini sudah terkontaminasi. Ketika membukanya, ganti masker jika sudah lembab. Terus melepas masker tuh jangan sentuh bagian depan, hanya sentuh talinya saja. Kita buka talinya saja. Terus jangan lupa mencuci tangan setelah melepas masker. Jadi intinya semuanya adalah mencuci tangan. Selanjutnya penerapan jaga jarak. Tadi kan sudah cuci tangan. Cara pencegahannya tuh dengan masker. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dengan menjaga jarak satu dengan yang lainnya antara saya dengan ibu ya bu ya. Terus penerapan jaga jarak ini bertujuan untuk membatasi penyebaran COVID-19. Jaga jarak yang merupakan bentuk upaya sadar mengurangi kontak dengan orang-orang yang untuk mengurangi penyebaran virus corona. Sedangkan jaga jarak itu yaitu 1-3 meter ketika berada di tempat umum. Tapi kalau menurut WHO itu 1 meter ya, jaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, pada lansia yang harus dilakukan pada masa pandemi adalah 1. Jumlah kegiatan keluar rumah dan orang yang berkunjung ke rumah harus sangat dibatasi. Apakah ibu selama ini orang tuanya sering keluar rumah atau di rumah saja? Di rumah. Oke. Nah, di rumah saja. Terus komunikasinya bisa kalau misalnya mau keluarga yang lain pengen berkunjung ke sini atau anak yang lain di daerah lain yang ingin melihat orang tuanya bisa menggunakan video call karena sekarang sudah canggih ya. Terus kegiatan rutinnya terjadwal. Maksudnya di sini kegiatan rutin terjadwal. Jangan hanya di rumah itu tanpa aktivitas. Jadwali. Misalnya ada kegiatan misalnya mau subuh, habis sholat subuh mau jalan pagi silahkan gitu, dijadwal gitu. Dan terus interaksi sosial, dan interaksi sosial juga harus diperhatikan. Kita harus ketika orang tuanya keluar rumah, kita harus lihat-lihat orang-orang yang berisiko ataupun orang-orang yang sakit untuk dihindarinya. Selanjutnya, nah terima kasih. Nah, dari pemaparan saya yang telah saya sampaikan, ada pertanyaan dari ibu atau nenek? Saya panggil nenek ya, Nek. Ada nggak pertanyaan dari yang telah saya sampaikan? Oke, kalau tidak ada,
saya yang akan sedikit bertanya. Nah, dari paparan yang saya sampaikan, tahu nggak gejala COVID-19 itu apa saja? Demam, batuk, pilek, terus sesak nafas. Sesak nafas, terus ya demam, batuk, pilek, sesak nafas. Terus cara pencegahannya bagaimana? Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Menjaga jarak, ya benar sekali. Nah, demam. Nah, kita bisa nggak ibu sama nenek bisa nggak ulangin gimana 6 langkah cuci tangan yang sesuai dari WHO? Coba dari awal. Itu pertama telapak tangan, terus yang kedua ini tangan, selanjutnya ya, selanjutnya iya, ini terakhir baru. Oke, benar sekali. Nanti bisa dipraktekkan ya. Jadi kita cuci tangan juga seperti itu. Ya, baiklah, terima kasih. Ternyata yang telah saya sampaikan dapat dimengerti oleh ibu dan nenek. Semoga ini bisa jadi penerapan sehari-hari di masa pandemi ini, dan juga bisa menjaga kesehatan nenek seterusnya. Semoga dalam keadaan sehat saja selama pandemi. Baiklah, saya sebagai izin dulu untuk hari ini. Lain kali saya akan berkunjung lagi, mungkin dalam topik yang berbeda lagi. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 난 원래 서투른 편이라서 따라가기에도 좀 벅차서 꼭꼭 숨어버리는 편이라서 네가 보기엔 좀 답답할 수도 있어. 난 원래 겪어야만 믿는 편이라 인간하면 변치 않는 새고집이라 한 번 푹 빠지면 난 그것뿐이라 네가 보기엔 좀 답답할 수도 있어. 일어나지만 사랑해주겠니? 이번엔 이런 내가 너란 말야. 네가 내 곁에 있을 땐 그걸 몰랐는데 뒤늦게 빠지고 말았단 말야. 일어나지만 사랑해주겠니? 이번엔 이런 내가 너란 말야. 이제와 모든 게 까매지고 너만 보여. 이게 꽤 오래도록 간단 말야. 토스트와 연한 커피고 식사 후엔 동네 한 바퀴를 걷고 나면 간단하게 샤워를 하고 샤워 후엔 내 하루가 시작돼. 근데 요즘엔 일어나면 네 생각이고 식사하다 말고도 난 네 생각이고 일을 하다가 또 방심하면 네 생각이고 그러다가 보면 하루가 또 훌쩍 가. 일어나지만 사랑해주겠니? 이번엔 이런 내가 너란 말야. 네가 날 사랑한다 할 때는 몰랐는데 뒤늦게 빠지고 말았단 말야. 일어나지만 사랑해주겠니? 이번엔 이런 내가 너란 말야. 이제와 모든 게 까매지고 너만 보여. 이게 꽤 오래도록 간단 말야. 이제 너만 생각해. 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 이제 너만 생각해.